Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Asep Ridwan. Kesempatan kali ini, saya akan membahas yang namanya tawuran antar pelajar. Dan apa sih dampaknya? Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi dari video-video yang nanti akan saya upload. Dan jangan lupa like and share ke teman-teman kalian agar semuanya tahu bahwa tawuran itu sangat berdampak besar bagi masa depan kita. Kalian pasti pernah dengar dong yang namanya tawuran. Jadi tawuran itu apa sih? Nah, tawuran adalah perkelahian dua kubu dan melibatkan orang banyak, dua kubu atau lebih. Biasanya tawuran itu berlangsung di jalan raya ataupun di lapangan. Dan biasanya tawuran itu dipicu oleh hal-hal yang sepele. Jadi kalau nanya, kok bisa sih terjadinya yang namanya tawuran? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya itu adalah dipicu oleh hal-hal yang sepele. Contohnya, mengejek atribut sekolah lain. Misalkan gini, kita mengejek atribut dari sekolah yang sana. Nah, sekolah sana, misalkan orang yang kita ejek itu, dia ngelapor ke teman-temannya atau ke kakak kelasnya. Teman-temannya itu tidak terima. Dan akhirnya mereka membentuk suatu komplotan, suatu grup atau geng untuk menyerang balik sekolah yang mengejek atribut sekolah tersebut. Dan akhirnya terjadilah tawuran. Makanya nih biasanya anak-anak muda hal-hal yang sepele dibesar-besarkan dan akhirnya menjadi masalah besar dan muncullah yang namanya tawuran. Terus apa aja sih dampak dari tawuran itu? Nah, dampaknya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah dampak terhadap diri kita sendiri. Jika tawuran, misalkan kita terkena sabetan senjata tajam, misalkan kita luka nih, pasti secara tidak langsung kita dibawa ke rumah sakit. Kalau luka itu benar-benar luka yang sangat parah. Atau kalau misalkan kita tertangkap oleh polisi, pasti kita akan mendekam di sana selama 1 atau 2 hari. Jadi sangat merugikan diri sendiri kan. Terus yang kedua, merugikan orang lain. Kalau kita tawuran di jalan raya ataupun di lapang, dimanapun itu, pasti merugikan atau akan mengganggu warga sekitar. Secara tidak langsung kita melakukan tawuran di sana. Warga yang ada di sana pasti semuanya keluar untuk menghentikan tawuran. Karena mereka merasa terganggu ataupun jalan raya kita tawuran secara tidak langsung menyebabkan kemacetan. Kalaupun pada saat kita tawuran, pasti orang-orang yang tidak bersalah akan kena imbasnya. Kena pukulan kita lah, atau terkena benda senjata tajam lah, dan lain sebagainya. Itu akan merugikan warga sekitar, merugikan orang lain. Terus yang ketiga adalah orang tua atau keluarga. Pada saat kita dibawa misalkan ke Polres, ataupun ke rumah sakit, selalu, media pun selalu datang untuk meliput kejadian apa hari ini. Dan secara tidak sengaja, wajah kita terliput oleh media. Masuklah ke TV. Jutaan pasang mata itu menyaksikan kita. Misalkan yang menontonnya tetangga, keluarga, orang tua. Pasti mereka pun nonton TV, berita-berita. Kalau tetangga yang nonton, pasti bilang, tidak nyangka ya anaknya, padahal anaknya pendiam loh. Kok bisa dia ikut tawuran seperti itu ya? Terus orang tua yang nonton hancur hatinya, kecewa berat terhadap kita karena kita mempermalukan orang tua, mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya di hadapan orang lain. Selanjutnya adalah sekolah. Biasanya kalau orang yang tawuran tertangkap oleh polisi, pasti polisi itu untuk mengambil anaknya, menjemput anaknya itu meminta satu dari keluarganya atau orang tua, dan yang kedua adalah dari pihak sekolah untuk datang ke kantor polisi untuk mengambil anak tersebut. Nah, secara tidak langsung pasti sekolah pun akan merasa malu. Malu di hadapan semua orang. Malu di hadapan guru-guru yang lainnya. Dan guru-gurunya pun pasti merasa dicemari namanya. Karena mereka dan anggapan orang lain, guru tersebut
nggak becus mendidik. Sebetulnya bukan gurunya yang tidak becus, anaknya saja yang susah untuk diatur. Ya, jadi jangan selalu menyalahkan yang namanya guru ataupun sekolah. Sekolah itu sudah sekuat tenaga mendidik anaknya, mendidik muridnya untuk menjadi lebih baik. Tapi nyatanya muridnya itu sangat susah diatur. Karena menyatukan satu visi dan misi dari banyak kepala itu sangat susah. Membentuk karakter yang baik dari banyak orang itu begitu sulit. Itulah tugas seorang guru sebenarnya. Ya, jadi tawuran itu sangat merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, dan merugikan sekolah. Nah, lalu bagaimana nih pencegahannya? Jika kita diajak tawuran, kita harus berani. Yang pertama adalah kita harus berani menolak. Kita diajak tawuran, kita harus berani. Mohon maaf, saya masih sayang diri, saya masih sayang orang tua, saya masih sayang masa depan saya. Karena kalau saya ikut tawuran, saya akan mati konyol. Seperti itu. Terus yang kedua, kita harus bisa berani lapor. Setelah kita melakukan penolakan, laporlah kepada sekolah, kepada guru BP. Pak, Bu, sekolah kita akan tawuran dengan sekolah yang lain. Pasti guru BP itu akan langsung menindaknya. Kesiswaan pun pasti akan ikut turun tangan langsung untuk menindak anak tersebut. Agar tidak terjadi yang namanya tawuran. Jika terjadi masalah-masalah kecil, serahkan saja ke guru BP dan kesiswaan agar mereka yang menyelesaikan masalah, bukan kita. Karena kalau kita menyelesaikan masalah dengan emosi, kalau mereka bisa dengan secara kepala dingin. Selanjutnya adalah dari orang tua. Harus ada perhatian lebih dari orang tua. Rata-rata orang tua itu jarang sekali memperhatikan anaknya. Jarang sekali. Bisa jadi karena sibuk bekerja. Sampai-sampai anaknya tidak terperhatikan. Bagaimana sikapnya di sekolah? Apakah tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Atau bisa jadi ada yang orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya. Sebodo amat, yang penting tugas saya adalah menyekolahkan anak. Sepertinya bukan seperti itu. Didikan yang paling penting adalah didikan di keluarga, didikan oleh orang tua. Disekolahkan itu hanya dititipkan agar dia menjadi orang yang pintar. Ya, selebihnya orang tua yang mendidiknya. Seperti itu. Kemudian kita harus bisa menyalurkan bakat. Kita salurkan aja bakat. Penuhi kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalkan kita mengikuti banyak ekstrakurikuler. Misalkan kita mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, DKM, ataupun PMR. Ataupun kita misalkan ingin jago bela diri. Ikut aja kita ekstrakurikuler pencaksilat, karate, taekwondo, atau yang lainnya, agar bakat kita tersalurkan ke hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi bagi teman-teman semua, stoplah tawuran. Sayangi diri kalian, sayangi orang tua kalian, sayangi masa depan kalian, karena hidup itu cuma satu kali. Ingat, karena hidup itu cuma satu kali. Manfaatkan hidup kalian dengan sebaik mungkin. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan like and share ke teman-teman kalian agar kita semuanya bisa mengantisipasi atau menyetop yang namanya tawuran antar pelajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.